Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bayu Dwi Cahyono di UBDC Channel. Waktu yang dinanti-nanti oleh orang tua yang mendaftarkan putra-putrinya di Pondok Modern Darussalam Gontor telah tiba. Kemarin tanggal 2 dan tanggal 3 Juni 2021, pengumuman kelulusan tes ujian masuk di Pondok Modern Darussalam Gontor telah dilaksanakan. Banyak sekali hal-hal yang menarik seputar pengumuman kelulusan tes ujian masuk di Pondok Modern Darussalam Gontor tahun 2021 ini. Banyak yang bahagia karena putra-putrinya diterima di pondok impiannya, di kampus impiannya. Banyak juga yang harus bersabar karena impiannya untuk belajar di Pondok Modern Darussalam Gontor harus tertunda terlebih dahulu. Nah, apa saja yang menarik seputar pengumuman kelulusan dan kebijakan-kebijakan baru yang diberikan oleh Bapak Pimpinan pada penerimaan santri baru di tahun 2021 ini? Sebelum saya berbicara banyak dalam video ini, saya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu bagi Bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman sekalian yang putra-putrinya diterima di Pondok Modern Darussalam Gontor, baik itu kampus pusat, cabang, ataupun alumni. Ingat, ini bukan akhir dari segala perjuangan yang telah dilakukan, namun justru sebaliknya ini adalah awal dari langkah perjuangan yang sesungguhnya. Putra-putri kita akan menghadapi banyak rintangan setelah ini dalam proses belajarnya di Pondok Modern Darussalam Gontor, baik yang melalui jalur reguler selama 6 tahun maupun yang melalui jalur intensif atau eksperimen selama 4 tahun. Namun saya tidak akan membahas tentang hal itu dalam video ini. Saya hanya ingin mengingatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian, jangan terlalu terlena dalam euforia kebahagiaan sesaat tentang hasil yang diterima dalam pengumuman tes ujian masuk Pondok Modern Darussalam Gontor tahun ini. Ingat, ini baru awal mula. Akan ada banyak rintangan yang ada di depan mata yang harus siap kita hadapi sebagai orang tua untuk mensupport putra-putri kita yang sedang berjuang belajar menuntut ilmu di Pondok Modern Darussalam Gontor. Bagi yang belum diterima tidak perlu berkecil hati, ini adalah kesuksesan yang tertunda. Berkali-kali saya sampaikan, Gontor bukan satu-satunya tempat terbaik untuk menuntut ilmu, tetapi Gontor adalah salah satunya. Tidak semua orang bisa sukses di Gontor, tetapi Gontor adalah salah satu cara kita untuk menjadi sukses. Semuanya tergantung individunya. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita dan putra-putri kita. Saya punya cerita menarik yang sudah saya buatkan video tentang mengapa anak saya tidak diterima di Pondok Modern Darussalam Gontor. Videonya ini bisa ditonton dan disimak supaya kita sebagai orang tua tidak berkecil hati dan terus memotivasi dan mendukung, mensupport putra-putri kita untuk terus belajar. Dengan adanya pengumuman tes ujian masuk di Pondok Modern Darussalam Gontor 2 hari terakhir ini, sosial media saya baik Instagram maupun Facebook juga sempat ramai terkait hal ihwal seputar apa yang harus kita lakukan ketika putra-putri kita belum diterima di Gontor Pusat atau diterima di Pondok Alumni atau dia belum diterima atau belum lulus. Yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu terkait pesan yang masuk ke saya yang menanyakan tentang apakah jika sudah diterima di kampus cabang Gontor nanti bisa di rolling atau dipindah ke kampus pusat. Ini terjadi di salah satu subscriber saya yang curhat kepada saya, sempat telepon, Ustadz, saya ini dari Kalimantan, saya ingin putra-putri saya ini belajar di Jawa, di kampus Jawa. Kok diterima di Sulawesi? Ini gimana Ustadz? Apakah saya bisa mengajukan untuk pindah di kampus Jawa, di kampus pusat? Atau nanti ada kesempatan untuk di rolling, dipindah ketika sudah belajar di kampus cabang selama 1-2 tahun? Ini pertanyaan menarik yang mungkin banyak muncul di benak bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Bagi putra-putri yang diterima di kampus cabang, yang dia mendaftarnya di pondok pusat, kemudian hasil pengumumannya diterima di kampus cabang, dia tidak bisa pindah langsung ke kampus pusat. Dia harus belajar terlebih dahulu di kampus cabang yang ditentukan oleh hasil pengumuman tes ujian masuk kemarin. Karena itu merupakan keputusan dari pimpinan dan panitia masuk.
Jika putra-putri kita belajar dengan rajin, kualitas keilmuannya meningkat, kedisiplinannya baik, kemungkinan besar bisa dipindah dan di-rolling ke kampus pusat. Begitu juga tadi yang sudah saya sampaikan di awal, yang diterima di pusat jangan terlalu terlena karena banyak sekali ribuan anak yang ingin belajar di pusat. Jadi ketika yang diterima di pusat terlena, belajarnya malas-malasan, sering melakukan pelanggaran kedisiplinan, bisa jadi akan di-rolling, dipindah ke kampus cabang, dan yang di cabang akan dipindah ke kampus pusat. Namun sebaliknya, ada orang tua yang berharap putra-putrinya diterima di kampus cabang yang dekat dengan rumahnya, pondok di mana dia mendaftar dan di mana dia mengikuti tes ujian masuk kemarin. Namun ternyata hasil kelulusannya justru diterima di pondok Jawa, di kampus Jawa, di kampus pusat. Nah, bagaimana ini? Apakah kita wajib untuk datang di sana? Apakah kita wajib pindah ke Jawa? Atau boleh kalau kita ingin belajar di pondok cabang saja yang dekat dengan rumah kita, orang tua? Sesuai yang disampaikan oleh Ustadz Masyhudi Subari, bagi calon pelajar yang mendaftar dan melakukan tes ujian masuk di pondok cabang, kemudian diterima di kampus Jawa, boleh memilih mau tetap belajar di pondok cabang tempat dia mendaftar dan mengikuti ujian, atau pindah ke Jawa sesuai dengan hasil keputusan pengumuman tes ujian masuk. Namun perlu menjadi catatan, akomodasi dari pondok cabang untuk datang ke Jawa itu ditanggung sendiri-sendiri. Berbeda dengan bagi yang mendaftar di Pulau Jawa, mengikuti tes ujian di Pulau Jawa, di pondok pusat, kemudian diterima di pondok cabang luar Jawa, akomodasi transportasinya ditanggung sepenuhnya oleh pihak pondok. Kebijakan yang luar biasa yang diberikan Bapak Pimpinan kepada santri baru tahun ini, sangat luar biasa. Namun sebaliknya, bagi santri yang kemarin mengikuti tes ujian masuk di Jawa, kemudian hasil kelulusannya di pondok cabang, tidak bisa memilih di kampus Jawa. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya untuk penentuan tempat penerimaan santri baru itu melalui banyak proses penilaian. Ada tes ujian masuknya, di situ ada nilai yang menentukan anak ini diterima di mana. Nah, ini sudah menjadi keputusan bulat yang tidak bisa diganggu gugat oleh kita sebagai wali santri. Kemudian ada pertanyaan lagi, Ustadz, anak saya diterima di pondok alumni, ini maksudnya apa ya Ustadz? Maksud dari putra-putri kita diterima di pondok alumni artinya adalah putra-putri kita diberi kesempatan untuk belajar dulu di pondok alumni. Nanti tahun depan jika masih ingin kembali menjadi santri Gontor, bisa melakukan pendaftaran dan tanpa mengikuti tes ujian masuk bisa langsung diterima. Nanti akan diberi kesempatan untuk mengikuti tes akselerasi, yang artinya dengan tes itu dia tidak harus melalui kelas 1 terlebih dahulu, tetapi bisa langsung loncat ke kelas 2. Nah, ini kebijakan yang luar biasa juga yang diberikan oleh Bapak Pimpinan di tahun ini. Maka patut kita bersyukur banyak sekali kemudahan yang diberikan kepada kita, anak-anak kita, santri baru di tahun ini. Namun bagi bapak, ibu-ibu dan teman-teman sekalian yang diberi kesempatan untuk belajar dulu di pondok alumni dan ingin mengundurkan diri, bapak, ibu-ibu dan teman-teman sekalian bisa mengambil sisa uang pendaftaran di administrasi Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus Putri 1. Bagi yang belum diterima pun juga berhak untuk mengambil sisa uang pendaftaran yang kemarin sudah dibayarkan. Berbeda kasus jika putra-putri kita sudah diterima di Gontor, kemudian kita ingin mengundurkan diri. Contoh, Ustadz, saya ini orang Jawa Ustadz, kemudian mendaftar di kampus pusat, ikut ujian di kampus pusat, ternyata hasil ujiannya, hasil pengumumannya kemarin diterima di Sulawesi. Jauh sekali Ustadz, saya belum pernah ke sana, nggak punya sanak saudara. Saya ingin mengundurkan diri Ustadz. Boleh apa tidak? Boleh. Boleh mengundurkan diri, tetapi uang yang sudah dibayarkan dalam pendaftaran tidak bisa diambil karena anak kita statusnya sudah diterima. Jika belum diterima atau diterima di alumni, itu masih bisa diambil sebagian. Tapi jika sudah diterima, tidak bisa diambil.
Nah, bagi Bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman sekalian yang belum paham tentang bedanya pondok cabang dengan pondok alumni, saya juga sudah menjelaskannya dalam video saya yang lain tentang apa sih bedanya pondok cabang dan pondok alumni Gontor. Bisa simak setelah menonton video ini agar kita paham beda dari pondok alumni dan pondok cabang Gontor. Mungkin itu yang bisa saya share dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ingin memberikan masukan, membahas apa lagi di video selanjutnya, ataupun ingin menambahkan keterangan saya, bisa ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.